Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Rusdi. Kali ini kita akan mengajak kalian menyaksikan acara penaikan bendera merah putih, apel kenaikan bendera merah putih dalam rangka hari tanggal 17 Agustus. Ini kita ada di Kabupaten Banjar, di tempatnya di ruang terbuka hijau taman yang ada di seberang Kabupaten Banjar, di seberang pendopo di seberang Pemda, kantor Pemda Kabupaten Banjar. Yuk saksikan video kami sampai selesai. Ding ke bawah, Ding. Lurus pedang. Gerak. Kita latihan penghormatan. Siapkan sangkur. Gerak. Pasang sangkur. Gerak. Sebagaimana kalian dengar itu upacara sedang disiapkannya, para peserta upacara sedang menuju ke lapangan barisan. Agustus merupakan bulan kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dalam berbagai literatur sejarah disebutkan bahwa Indonesia merdeka setelah lepas dari penjajahan Belanda selama 350 tahun dan dijajah Jepang selama 3,5 tahun. Hari ini 17 Agustus tahun 2021 berarti sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Momen hari kemerdekaan ini digunakan oleh seluruh komponen bangsa dengan berbagai perayaan sebagai rasa syukur dan mengenang jerih payah para pejuang yang telah mengorbankan harta benda bahkan nyawa mereka demi kemerdekaan dari belenggu penjajah. Dan tentu saja dari pemerintahan dan dari berbagai instansi mereka memperingatinya dengan apel upacara kenaikan bendera. Pada paginya dan penurunan bendera merah putih pada sore harinya. Apel upacara kenaikan bendera pada tahun 2021 ini berbeda daripada keadaan 2 tahun sebelumnya yang diadakan dengan meriah dan melibatkan banyak peserta apel. Berbeda pada 2 tahun ini, walau apel penaikan bendera tetap dilaksanakan, akan tetapi peserta yang ikut hanya sedikit. Hal ini memang disengaja karena menghindari kerumunan dengan banyak orang, sebab agar terhindar dari virus corona. Rektor upacara. Hormat senjata.
Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Siap. Rok. Bunda, beri senjata. Rok. Langkah tegap maju. Jalan. Rok. Walaupun tidak banyak peserta seperti 2 tahun sebelum ini, peserta apel tetap antusias. Bahkan lebih salut lagi, walau hujan turun, mereka tetap semangat mengikuti upacara ini. Hadap kiri. Rok. Kita memang sudah merdeka. Tidak ada lagi penjajah di Indonesia. Bahkan penjajahan di muka bumi telah dihapuskan. Namun kami akan mengulas sedikit tentang kondisi dan penderitaan yang dialami bangsa Indonesia selama masa penjajahan tersebut. Lapor pengibaran sang merah putih. Siap. Jangan. Dan Upacara kepada pembawa bendera. Yang pertama, kerja paksa atau kerja rodi yang dibentuk oleh Herman William Daendels pada masa POC ada di Indonesia. Penderitaan yang terkenal ialah kerja paksa yang membuat rakyat menderita hingga mati karena kelelahan. Ialah pembuatan jalan raya 1000 km Anyer Panarukan demi mempertahankan Pulau Jawa dari negara barat lainnya. Yang kedua, tanam paksa dilaksanakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda Johannes van den Bosch, di mana saat itu terjadi krisis perekonomian di pihak Belanda, sehingga pemerintah berusaha memaksa rakyat agar menanam tanaman paling laku di pasaran internasional. Tanaman inilah yang akan dibeli Belanda dengan harga murah. Yang ketiga, monopoli perdagangan POC. Yang keempat, penjualan manusia. Penjualan manusia merupakan tindakan melawan HAM yang telah dinyatakan dalam dunia. Namun pada zaman penjajahan lebih sering memperjualkannya agar mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Yang kelima, pemaksaan sumber daya manusia. Setiap kali penjajahan, pasti penjajahan berusaha memanfaatkan seluruh sumber daya manusia di dalamnya, baik itu dijadikan budak maupun pekerja seks setiap kali. Yang keenam, Romosa. Walaupun negara Jepang sendiri memiliki prinsip kerja keras terpandang maupun telah mengakar budaya di sana, namun di Indonesia sendiri mau ditanamkan malah kegagalan tersendiri. Bahkan Romosa sendiri merupakan perbuatan yang lebih tidak manusiawi dari kerja rodi milik Belanda, sehingga banyak petani Indonesia yang dipaksa bahkan sampai kelelahan hingga mati. Dipimpin oleh Komandan Upacara. kepada sang merah putih. Hormat senjata. Yang ketujuh, penyiksaan dan hukuman mati yang dilakukan oleh Jepang. Siapa yang memberontak ke pemerintah Jepang di Indonesia pasti akan mati. Itu yang terjadi saat terjadinya penjajahan bangsa Jepang di Indonesia. Yang kedelapan, tanam paksa. Walaupun telah berhasil diterapkan dari zaman POC, Jepang sendiri tetap membutuhkan dukungan pangan dari tanaman yang laku impor dan dijual di luar negeri. Tanam paksa ini sendiri sangat penting karena menguntungkan negara penjajah, sehingga rakyat menderita harus menanam sebagian dananya untuk Jepang. Dan masih banyak lagi.
bentuk penderitaan yang dialami oleh nenek moyang kita, rakyat Indonesia. Alhamdulillah sekarang kita sudah merdeka. Nah, sekarang tinggal lagi bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan itu. Dan sekarang walaupun tidak ada penjajahan di atas dunia karena penjajahan sudah dihapuskan, tapi kita patut waspada karena penjajahan zaman sekarang bukan dengan cara agresi militer ke satu negara, tapi bisa juga dengan penjajahan ekonomi. Kita dijajah secara ekonomi. Guys, baru saja selesai penaikan bendera dan tiba-tiba hujan gerimis. Hujan turun dengan gerimis. Saya harus berusaha mencari tempat yang teduh. Gak mau kalau sampai hujan-hujanan kayak gini. Resiko juga kamera saya bisa rusak karena air hujan. Jadi mending saya cari tempat berteduh aja dulu. Saya teringat Presiden Soeharto dulu 25 tahun yang lalu meramalkan pada zaman era globalisasi sekarang dan pasar bebas tahun 2020 maka akan banjir. Indonesia akan banjir dengan produk-produk luar negeri, sehingga dengan membanjirinya produk luar negeri itu, produk dalam negeri, produk kita bangsa sendiri proklamasi. maka dari itu marilah kita tanamkan cinta tanah air dengan cara membeli dan mencintai produk-produk dalam negeri. Belilah produk dalam negeri. Hormat kedatangan. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dengan cara seksama berdasarkan Konstitusi 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Guys, di tengah-tengah acara apel kenaikan bendera 17 Agustus 1945 belum selesai. Hujan masih berlangsung guys. Hujan tadi lebat. Tapi peserta upacara masih tetap semangat untuk menyelesaikan upacaranya. Tapi penonton sebagian sudah bubar karena tidak mau berbasah-basah. Bagus.
Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita saksikan bersama penyerahan penghargaan yaitu 30 tahun. Alhamdulillah guys, seiring dengan mulai meredanya hujan, ternyata upacara penaikan bendera 17 Agustus ulang tahun Republik Indonesia, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 di Kabupaten Banjar, alhamdulillah sudah selesai. Nah, sebagaimana yang saya amati dan kalian lihat sendiri tadi, ada perbedaan antara perayaan 17 Agustus di masa pandemi ini dan di masa normal. Kalau di masa normal guys, saya biasanya halaman itu hampir penuh, lapangannya hampir penuh dengan peserta upacara. Adapun sekarang masa pandemi, saya lihat baik dari kalangan PNS, Polri, tentara yang sebagai peserta upacara, semuanya beberapa orang aja kayaknya sebagai perwakilan. Ini sebagai syarat daripada protokol kesehatan, yaitu tidak mengumpulkan banyak orang. Guys, demikianlah liputan kita tentang upacara ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 di Kabupaten Banjar. Salam dari saya, merdeka!